Agenda hari ini apa aja, Mas? Kalau diperintah ya berani. Apa aja, Mas? Ya banyak hal. Gibran pertegas dukungan Pak Jokowi ya kepada Mas Ganjar. Kader Mas Gibran ini dibaca sebagai dukungan Pak Jokowi terhadap Mas Ganjar. Saya tidak mengerti hal tersebut. Sementara Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan, Adiana Pitupulu, menjelaskan jika Gibran datang mewakili dirinya dan dukungan dari keluarga Presiden Jokowi. Bukan sebagai anaknya Jokowi, dia datang sebagai Gibran, dan itu artinya dia mampu menempatkan dirinya sebagai dirinya sendiri, sebagai wali kota, dan sebagai keluarga besar Presiden Jokowi. Yang repot ketika orang mencampur adukan itu yakin. Saya yakin bahwa Gibran, Pak Jokowi akan 100% mendukung Ganjar Pranowo untuk Presiden 2024. Bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menunjukkan kedekatannya dengan putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dalam sejumlah kesempatan, termasuk juga hari ini di Bogor, Jawa Barat. Nah, pertanyaannya ini benarkah untuk meyakinkan publik kalau tidak ada dukungan yang setengah hati dari Gibran Rakabuming Raka ke Ganjar Pranowo? Kami bahas sore ini bersama dengan politisi senior PDI Perjuangan, Pak Panda Nababan, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia melalui sambungan Zoom dengan Mas Burhanuddin Muhtadi. Sore, Bapak-bapak. Pak Panda, Mas Burhan? Ya. Sore. Oke, saya ke Pak Panda dulu. Pak Panda, belakangan ini terlihat sekali ya kedekatan antara Pak Ganjar dan Pak Gibran. Sebenarnya seberapa dekat sih Pak Ganjar dan Gibran? Ya dekat lah. Ya, dan kemudian tadi Gibran mengatakan ke saya dia akan ikut kampanyenya Ganjar sesuai dengan instruksi atau permintaannya Pak Ganjar. Dia ngomong ke aku begitu, Gibran. Itu loh. Kalau sesuai dengan instruksi dari Pak Ganjar, tapi itu kemudian hatinya Mas Gibran juga? Oh lo ya memang hatinya dong. Bagaimana mau sehebat apa beda dengan ngomongin sama di hatinya. Kok sampai curiga begitu sih? Enggak. Tadi betul dia ini kan. Tadi aku bilang, saya tanya tadi Gibran. Wah ini baru mulai pertama kali ya, saya bilang, oh iya nanti seterusnya terserah Pak Ganjar. Pokoknya instruksi Pak Ganjar ikut, aku ikut gitu loh. Itu. Jadi adalah sesuai dengan instruksi dan dianggapnya bahwa memang itu kerelaan dari seorang Mas Gibran juga ya untuk mendukung. Lo iya, kita lihat sederhana lah. Ini ya kekeluargaan, persahabatan, kenalan, satu partai, ya kan? Jadi kok serba diteropol dengan berbagai macam asumsi ya enggak lah. Oke. Mengalir aja gitu loh. Oke, kalau gitu sebenarnya kalau tadi dibilangnya Pak Panda atau Mas Gibran gitu Mas Burhan ya bahwa saya ikut aja deh sesuai dengan instruksi dari Pak Ganjar begitu ya. Kalau dilihatnya ini memang benar-benar Mas Gibran ini hanya mengikuti instruksi atau benar-benar memang full gitu mendukung Pak Ganjar baca pres di 2024, Mas Burhan? Sebenarnya kalau Mas Gibran membantu kampanye Mas Ganjar itu sudah sewajarnya ya, karena bagaimanapun beliau satu partai dengan Mas Ganjar dan sebagai kader PD Perjuangan, Mas Gibran ini terikat oleh aturan partai untuk menyukseskan keputusan Ketua Umum Ibu Mega, baik sukses di Pilpres maupun sukses di Pileg. Nah, pertanyaan Audrey ini kan muncul gara-gara pertemuan Prabowo dengan Mas Gibran sebelumnya kan begitu kan, jadi seolah-olah ada pertanyaan berkaitan dengan apakah Gibran ini all out atau tidak untuk mendukung Ganjar gara-gara pertemuan itu. Nah, pertanyaan ini sekaligus menunjukkan kalau ada keterlibatan Gibran dalam kampanye Mas Ganjar itu bukan suatu hal yang aneh, tetapi justru menjadi aneh kalau misalnya Mas Gibran bersama Pak Prabowo kan gitu. Okay. Nah, kalau kita lihat ada dua sebenarnya ya, Audrey. Pertama,
ini menunjukkan sekali lagi bahwa pertarungan 2024, terutama antara Prabowo dan Ganjar, itu pertarungan untuk memperebutkan asosiasi ke Presiden Jokowi. Dan karena Presiden Jokowi ini adalah presiden, di mana presiden itu harus menunjukkan imparsialitasnya, maka asosiasi ke presiden ini diperluas ke keluarganya. Nah, Jadi kalau bagi-bagi misalnya, gitu ya? betul. Nah, karena keluarganya ini tidak seluruhnya anggota partai, maka yang paling rumit atau kompleks adalah Gibran, karena Gibran adalah kader PD Perjuangan. Tidak terlalu rumit misalnya Kaisang ya, karena bukan aktivis partai. Tapi rumit kalau misalnya melibatkan Gibran atau Bobi, menantu Pak Jokowi, karena keduanya sudah terikat dengan keputusan PD Perjuangan menyukseskan Mas Ganjar di Pilpres. Jadi itu asosiasi yang pertama. Asosiasi yang kedua, kompleksitas yang kedua adalah bagaimanapun Mas Gibran ini kan wali kota, gitu ya. Jadi kalau wali kota kan pasti ada keterbatasan untuk bisa mendukung. Makanya kalau kita lihat acara kampanye sama Mas Ganjar dilakukan di hari libur, gitu. Jadi ada dua itu yang menurut saya membuat kompleks hubungan antara Gibran dan Mas Ganjar. Oke, kalau gitu sebenarnya Pak Panda, tadi kan Pak Panda juga ikut diskusi internal ya, ada Pak Ganjar, ada juga Mas Gibran. Sebenarnya apa sih waktu itu yang tadi dibicarain tadi pagi? Aku tidak melihat yang dilihatmu tadi itu seserius begitu. Saya pikir alamiah, kekeluargaan, dan kemudian Gibran cerita bahwa hari Sabtu Minggu tidak melanggar kantor dia, dan dia memanfaatkan akan mendampingi Ganjar Pranowo untuk kampanye, itu aja. Dan kemudian dia juga tadi ikut bicara, ikut diskusi dengan para musikus-musikus dan segala macam gitu loh. Dan buat dia sendiri ini juga pengalaman, pendewasaan juga. Saya lihat itu, dia lihat itu bagaimana, kemudian bagaimana Ganjar kampanye. Dan juga tadi dia artinya betul-betul saya lihat ya exciting betul ya mengikuti acara itu gitu loh. Tapi Pak Panda, selain tadi kan ada Mas Gibran juga ngobrol dengan Pak Ganjar, ada juga Pak Panda juga ngobrol dengan Mas Gibran. Itu ada ngomongin apa? Ada yang spesial nggak? Nggak ada. Cuma waktu saya pernah kritik dia anak ingusan, dia terima kasih aku nasihati itu. Terima kasih Pak Panda, saya dinasehati katanya kan. Ya kan? Dan kulihat anaknya rendah hati, polos, dan kemudian dia respons dengan waktu dia disuruh bicara, diminta bicara menghadapi para seniman-seniman itu betul-betul lost gitu loh. Cair ya? Cair gitu loh itu. Oke, kalau gitu berarti Mas Burhan yang dilihatnya bahwa adalah tadi pertemuan antara tadi pagi juga untuk sekaligus memecah ya persepsi bahwa adanya ketegangan begitu antara PDIP, kemudian juga ada juga Gibran sendiri gitu. Ya intinya Mas Gibran akan menunjukkan loyalitasnya kepada partai, tetapi karena bagaimanapun jadi pertama loyalitas kepada partai akan ditunjukkan, itu dulu satu ya. Jadi kalau ada acara, undangan, kemudian partisipasi dalam kampanye baik buat PD Perjuangan atau buat Mas Ganjar, saya yakin Mas Gibran akan ikut. Tetapi ketika misalnya ada undangan untuk bertemu dengan Pak Prabowo, jangankah Pak Prabowo, sama Anies aja Mas Gibran kan ketemu tuh di Solo gitu ya. Nah, dugaan saya juga Mas Gibran akan layani undangan pertemuan itu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan persepsi seolah-olah Mas Gibran itu terbelah komitmennya. Padahal kalau ditanya atau dilihat dari keterlibatan kampanyenya, ya dia akan terlibat. Jadi jangan lupa loh Audrey ya, pertemuannya itu bukan hanya sama Pak Prabowo, sama Anies Baswedan juga. Nah, ini mudah supaya jangan terlampau jauh analisamu. Bukan, waktu pertemuan pertama dengan Prabowo, dia ditegur, dipanggil ke DPP. Karena dibarengi dengan ada relawan dengan ini dianggap over gitu loh.
Jadi tidak dibiari begitu aja. Ini juga pendidikan politik sama dia. Jadi waktu dia ikut, dia lihat oh bapaknya dengan Prabowo begini, oh aku boleh juga niru kayak begini. Kemudian bawa itu. Dan dia dikoreksi, dia diberi peringatan gitu loh. Dan kemudian dia bisa nerima bahwa itu pembelajaran buat dia gitu loh. Tapi kalau tadi Pak Panda ada satu kalimat yang menarik diucapkan dari seorang Mas Gibran adalah memang aku ikut begitu ya mendukung Pak Ganjar. Yang paling dekat adalah Pak Ganjar dari sekian banyak baca pres. Tapi ini tidak mewakili Pak Jokowi. Iya wajar dong dia ngomong gitu. Dia nggak mau dibawa bayang-bayang bapaknya. Bukan mengartikan yang enggak lain. dong, malah kita bangga dia punya sikap begitu. Saya jangan dikaitkan dengan ini, bahwa ini Gibran gitu loh, Raka Bumi, punya karakter. Tapi kan Pak Jokowi adalah ayahnya. Loh iya, cuma karena tahu semua dunia itu bapaknya dia tegaskan, gue juga bisa berdiri sendiri. Oh artinya itu adalah dukungan pribadi dari seorang Mas Iya, Gibran loh. gitu yang ditangkapnya dari PDIP. Kita nangkap biasa manusiawi lah gitu loh, ya kan. Oke, kalau dianggapnya biasa-biasa saja, kalau dari Mas Burhan sendiri melihatnya apakah ini biasa-biasa aja atau ada pernyataan di balik dari kalimat Mas Gibran tadi itu kalau tidak mewakili Pak Jokowi? Begini ya, pertanyaannya adalah apakah dengan acara pertemuan Mas Gibran dengan Ganjar di event kampanye hari ini, itu ke depan tidak ada pertemuan Gibran dengan capres yang lain atau tidak? Nah itu. Nah saya sendiri ya menduga kalau sekedar pertemuan saja misalnya dengan Prabowo, dugaan saya masih ada kemungkinan itu. Boleh nggak Pak Panda? Mungkin tidak ada. Ya bisa Meskipun tidak ada deklarasi relawan seperti yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Gibran bersama relawannya. Tetapi kalau pertemuan itu bisa saja, entah itu kapasitasnya Gibran sebagai wali kota dan Pak Prabowo sebagai Menhan. Tapi kan itu tidak akan menghilangkan kecurigaan Audrey terkait dengan apakah Gibran ini main satu kaki atau dua kaki kan. Tapi katanya tadi Pak Panda bilang boleh-boleh aja kok kalau ketemu Pak Prabowo. Memang. Iya. Mereka kan boleh kan. Kalau misalnya Prabowo punya acara Kementerian Pertahanan di Solo, kemudian Gibran sebagai wali kota, apakah dilarang pertemuan itu? Kan nggak bisa dilarang. Tetapi kan kita tidak bisa menghalangi orang untuk berprasangka bahwa pertemuan keduanya itu punya motif lain. Pertanyaannya gini misalnya, kenapa harus Solo acaranya? Misalnya, kan boleh dong kalau ada yang mengatakan, kenapa acara kementerian harus di Solo? Padahal kan bisa dilakukan di banyak tempat. Nah itu lagi-lagi spekulasi itu akan terus muncul sepanjang belum ada pendaftaran capres-cawapres di 2024 nanti. Dan sepanjang gitu ya, 2024 bulan Februari tanggal 14 belum diadakan. Dan sepanjang, satu lagi nih, popularitas Pak Jokowi masih tinggi. Nah, kalau misalnya popularitas Pak Jokowi tidak setinggi sekarang, misalnya dalam kasus periode kedua Pak SBY, waktu itu rata-rata approval-nya hanya 50%, orang tidak terlalu sibuk bicara soal blessing-nya Presiden mau kemana. Baik, apa kalau gitu jangan-jangan nanti setelah diajak beberapa kali Mas Gibran untuk berkampanye bersama Pak Ganjar, ada juga keinginan Pak Ganjar untuk bareng-bareng Pak Jokowi juga berkampanye? Atau mungkin mendampingi lah, bukan berkampanye? Aku yang sedih lihat situasi ini. Apa, Pak? Serba dianalisa, dicurigai, diapain. Padahal wajar gitu loh. Sangat sederhana, simple, manusiawi. Ada namanya Gibran, dia juga tak punya persepsi sendiri terhadap Ganjar, bertetangga lagi wali kota ini dengan gubernur ini, dengan kemudian kampanye, aku ikut bantu dia, gitu loh. Oh, mesti dikaitin dengan Prabowo lah, nanti Anies lah atau apalah atau inilah. Karena kan mendekati pilpres pasti loh iya, tapi tolonglah juga dilihat dengan apa wajar, dilihat dengan sederhana, dan kemudian juga. Dan itu juga pendidikan kepada masyarakat gitu loh. Kalau masyarakat kita giring, kita ajak untuk bercuriga, ya itu akan snowball gitu loh. Ya, tapi termasuk juga nanti mungkin dalam waktu dekat Pak Jokowi juga ikut ya, menemani Pak Ganjar misalnya atau sebaliknya misalnya. Ya sudah ikut kok. Udah ikut sampai bajunya diapain, didesain
Putih hitam. Iya, itu. Itu sebenarnya desainnya siapa? Katanya dari Pak Jokowi langsung, Pak Pan. Iya, sumber idenya, pendapatnya gitu. Ini aja udah improvisasi, kurang besar karena kalau televisi jadi kabur. Itu Jadi Pak sekarang Jokowi langsung yang instruksi. Loh, iya, dia yang ngomong ke Ganjar. Pakai baju ini ya, bikin baju ini ya. Karena dulu ada baju kotak-kotak dulu, waktu dengan Ahok dulu. Oh oke, kotak-kotak ya. Iya. Kalau sekarang putih hitam itu artinya apa emang waktu itu yang Pak Jokowi sampaikan? Ada ketegasan, hitam putih, ada kelurusan sikap, gitu kan. Kan identiknya biasa merah. Iya, dari segi desain, orangnya juga kalau pakai itu jadi tambah langsing atau tambah tinggi, banyak ininya lah. Nah, ide Jokowi itu brilian. Dan kemudian ditanggapi oleh terima kasih banyak sama Ganjar. Sampai ke baju itu kan bukan buah kasih sayang, perhatian gitu loh. Nah, buat apa kita analisa lagi? Oke. Iya. Jadi itu juga yang dilihatnya Mas Burhan begitu sampai tadi Pak Jokowi turun tangan begitu ya, memilih desainnya, kemudian besar kecilnya, warnanya termasuk Mas Burhan untuk memenangkan Pak Ganjar di 2024. Ya, jadi gini ya, ini yang sebenarnya kegelisahan untuk mengatakan demikian ya, yang muncul di kalangan sebagian elit di Perjuangan terkait dengan posisi Pak Jokowi ya, kalau boleh disebut demikian, itu akibat kita, publik secara umum termasuk media dan pengamat, itu terlalu heavy untuk membicarakan ke arah mana Pak Jokowi berpihak. Sebaiknya nih ya, sebaiknya kita geser diskusi kita menjadi diskusi yang lebih naik kelas. Jadi bukan siapa yang paling dekat dengan Pak Jokowi, tetapi apa program yang ditawarkan terkait dengan para capres. Jadi tidak bicara soal baju, tidak bicara soal siapa yang paling sering ketemu. Meskipun endorsement dari Pak Jokowi ini berpengaruh ya? Iya, tetapi lebih baik kalau kita geser ke persoalan yang lebih konkret. Misalnya, Pak Ganjar atau Pak Prabowo kan jualan isu keberlanjutan. Nah, pertanyaannya berlanjut dalam hal apa? Jadi the devil is always in the detail. Kemudian Anies ngomong soal perubahan. Perubahan apa yang dia maksud? Masuk ke situ tuh. Soal geopolitik, soal tantangan ekonomi global, soal pertahanan, soal ketahanan energi. Nah, sekarang kan kita bicara akhirnya pada level yang sangat trivial, gitu ya. Bicara soal siapa yang paling dapat endorsement. Nah, itu yang menurut saya terlalu mewarnai ya diskusi jelang 2024. Tapi terus terang. Dan kita lupa mengapa kemudian kita perlu menghelat pilpres ya, yaitu untuk menagih tawaran. Oke, janji-janji politiknya ya gitu ya. Oke, kalau gitu silakan. Bukan, artinya saya tidak setuju dengan pendapat itu tadi, endorsement apa segala macam. Simple, tidak mungkin Jokowi itu berpihak kepada Prabowo. Nggak ada jalannya. Karena Pak Jokowi adalah? Bukan saja kader PDI, dia juga ikut deklarasi, dia juga mengapakan, membackup, mendorong sebagainya. Nah, dibikinlah ini biar ada nyerempet-nyerempet sepertinya dengan Prabowo. Nggak ada cerita itu gitu loh. Bahwa dia ada perhatian, dia adalah pembantunya. Ya kan, di kabinet gitu loh. Tapi kalau kemudian dimasukkan kepada satu analisa, apakah Jokowi mendukung Prabowo atau mendukung Ganjar? Ganjar nggak ada. Dia mendukung Ganjar sudah. 1 milimeter pun tidak dengan ini gitu loh. Dan itu tegas ya. Singkat ini Mas Bram, singkat saja. Ya, singkat aja. Kalau kita lihat tracking media Pak Panda, itu 5 kali Presiden Jokowi itu menyebut Pak Prabowo the next president. Pak Prabowo penerus saya, itu 5 kali. Itu bisa menghibur. Oke. Itu kan menghibur itu. Ya sama aja. Mau tadi kaulah apa saya bisa mengatakan Bang Panda ini mengatakan demikian untuk menghibur juga. Iya, betul. Iya, betul. Jadi sama-sama menghibur. Iya, betul. Oke, baik. Bang Panda sedang menghibur diri juga dengan pernyataan Pak Jokowi, kan bisa juga ditafsirkan gitu. Bukan menghibur diri aja, menghibur sekitarku juga.
Jadi kembali lagi gini sebelum diakhiri, supaya jangan tersesat, terus terang aja Jokowi itu 100% Ganjar. Tidak kemana-mana ya, 100% Tidak kemana-mana gitu loh. Itu terjamin. Karena karakter dia, doktrin dia, omongan dia, baik di GBK maupun waktu deklarasi dengan Ibu Megawati Ganjar. Jadi nggak ada 1 milimeter pun. Bahwa ada pihak lain menghibur-hibur dekat, ya alhamdulillah lah. Itu kan karena soal sahamnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Panana Baban, politisi senior PDI Perjuangan, Mas Burhanuddin Mutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Sehat selalu.